Selamat siang Bu Eva. Apa kabar hari ini? Oh puji Tuhan, sangat luar biasa, begitu baik. Oke, udah selesai apanya? Jam mengajarnya? Udah. Kebetulan hari ini kita ada free les. Oke, sip. Sebentar ya Mem, waktunya untuk berbincang-bincang. Oke, silakan. Ya, saya akan mengadakan supervisi akademik sama Mem nantinya di kelas. Tapi sebelum saya melakukan supervisi di kelas, kita sedikit melakukan percakapan, ya. Oke, yang pertama adalah tujuan utama supervisi akademik ini adalah berbagi ilmu ataupun pengalaman nanti yang nantinya akan kita diskusikan. Akan apa yang menjadi manfaatnya nanti kita diskusikan seperti itu, ya Mem. Oke, yang pertama ini waktu supervisi nanti materi apa yang mau Mem bawakan? Iya, kebetulan untuk minggu ini ya, kalau misalnya jadi kita supervisi minggu ini, materinya yang pas di kelas 10 itu mengenai tentang gerak lurus. Ya. Jurusan fisika Mem. Iya betul, jurusan fisika. Oh, tadi lupa ya. Oke, Mem kelas 10. Iya, kelas 10. Kelas 10. Berarti materinya Gerak lurus. Oh, berarti lurus gitu ya Mem. Iya, nggak bisa bengkok. Enggak. Nanti itu lagi ada untuk gerak melingkar. Oh, beda lagi. Iya, beda lagi materinya. Oh, berarti materinya beda-beda. Iya. Ada yang lurus. Pokoknya intinya untuk yang materi yang mau disupervisi Bu Eva ini mengenai gerak lurus. Gerak lurus. Oke, sip. Oke, nah apa yang menjadi tujuan pembelajaran di kelas? Oh, tujuan untuk mengenal materi kita kan? Ya. Yang pertama nanti siswa itu mengetahui sebenarnya apa perbedaan dari gerak lurus yang beraturan sama yang tidak beraturan, ya kan? Nanti kita tunjukkan apakah kita secara langsung berjalan atau sebuah video kita tunjukkan, itu tujuannya. Yang kedua itu melakukan sebuah percobaan, kemungkinan besar nanti melakukan sebuah praktik. Iya. Oke, sip. Apa yang langkah-langkah apa yang Mem melakukan dalam proses pembelajaran? Langkahnya yang pertama itu kita pasti bertanya dulu ya kan kabar orang itu. Yang kedua kita absen dulu mereka. Yang ketiga terkadang kan sebuah materi itu ada motivasi yang harus kita kasih yang sesuai dengan materi yang mau kita ajarkan. Itu yang pertama. Yang kegiatan intinya di sana kita melakukan sebuah pembelajaran, di mana pembelajarannya yang pertama memang ini nggak lupa ya Bu, biasanya kita memang mengajar itu secara langsung, apapun ceritanya yang pertama itu fokus kita di guru ya. Tetapi di samping itu juga kita melakukan sebuah pertanyaan kepada siswa, di mana mengajak siswa itu berperan dalam proses pembelajaran. Ya. Oke, itu langkahnya. Berarti ada pendahuluan, ada inti, ada pendukung. Oke. Nah, strategi apa yang Mem lakukan dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran itu strategi apa? Oke, sebelum ke strategi kita awali dulu dari modelnya ya. Nah, kalau misalnya metodenya yang pertama tanya jawab, terus yang kedua ada metode discovery learning. Di mana discovery learning ini kan mengajak siswa untuk berpikir kreatif, terus berimajinasi, karena apalagi materi gerak lurus ini dominan ke kehidupan sehari-hari. Apalagi anak-anak sekarang kan udah kebanyakan bawa sepeda motor nih. Apakah orang itu melakukan gerak lurus yang beraturan atau tidak beraturan gitu ya? Kan kita melakukan percepatan, ya kan kita gas, terus membuat sebuah perlambatan, itu yang kita rem gitu kan. Baru kita ajak lagi anak-anak yang buat kelompok, kita diskusikan, itulah strateginya. Berarti kalau kita tahu juga kalau kita mengkok-mengkok nggak bisa juga ya Mem? Itu sebenarnya nanti ada gerak parabola, gerak melingkar, gitu ya. Intinya ini gerak kita ini hanya lurus. Misalkan buah yang dia dari pohon, nggak mungkin buah itu bengkok-bengkok ke tangan kan, termasuk lurus kan. Itu salah satu contoh dari gerak. Oke, siap. Nah, tadi Mem kan menjelaskan ada metode atau strategi kelompok. Iya. Nah, bagaimana cara Mem membagi kelompok? Itu sudah pasti kita bagi dengan jenis kelamin yang berbeda, ya kan. Terus kemampuan yang berbeda juga, biar apa? Biar mereka saling membantu, gitu, saling melengkapi. Nah, kira-kira ini Mem pada
proses pembelajaran pasti kan ada sedikit atau banyak ya gangguan atau masalah yang terjadi pada proses pembelajaran itu. Kira-kira ada nggak? Iya. Ini secara pribadi ya, kalau misalnya kita sebagai guru, terkadang kan kita kurang persiapan, ya kan? Satu, yang kedua misalkan kadang nggak sesuai dengan RTP sudah ditentukan kan mau nggak pas itu realita di lapangan kan? Kalau untuk siswanya satu kurang konsentrasi itu yang pertama. Terus daya serap siswa itu kan berbeda-beda, jadi kita nggak bisa misalnya fokus untuk si A, si B, si C, nggak bisa karena kan kemampuan yang berbeda daya, minat dan bakat siswa ini. Banyak siswa sekarang yang kurang meminati pelajaran eksak, pikirannya ini sulit, kata sulit ini duluan, jadi untuk memotivasi itu kita susah lah ya, agak bimbang gimana gitu Ya, baik. Berarti permasalahannya seperti itu ya, Mem ya. Nah, kita berbicara tentang tadi permasalahan. Nah, bagaimana cara Mem menghadapi atau menyelesaikan permasalahan itu? Misalnya strategi apa yang Mem lakukan atau rencana apa yang Mem lakukan untuk meminimalkan yang masalah-masalah tadi ya. Iya, sebenarnya anak-anak ini ya udah kita usahakan, kita buka les gitu kan. Memang apapun ceritanya nggak terlepas dari sebuah materi ya kan. Kalau kita buka les di luar pelajaran itu kan otomatis dibayar ya ceritanya. Udah kita usahakan seperti itu, terus kita ajak satu-satu di mana kekurangannya gitu kan. Itulah cara yang kita lakukan, mau kita ajak satu-satu siswa ini mana yang kurang paham. Jadi dalam kelas ada nggak seperti itu? Iya ada. Tadi kan Mem bilang ada permasalahannya satu tuh persiapan Iya. dari gurunya. Nah itu bagaimana strategi untuk menyelesaikannya? Tadi, Iya. ya istilahnya belajar dari pengalaman sebelumnya lah ya. Kita usahakan yang pertama RPP dengan model yang kreatif lah, biar nggak monoton gitu ya. Nah, yang terakhir Mem, kan kita sudah berbicara tentang tadi tujuan, strategi, metode. Nah, tanggung jawab atau komitmen apa yang bisa Mem lakukan supaya komitmen itu berjalan terus? Tanggung jawab apa dalam proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran ya. Iya. Tanggung jawab apa tujuannya? Ya, tanggung jawab supaya proses pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan baik dan masalah-masalah yang tadi itu bisa diatasi. Jadi kan ada komitmen, ada tanggung jawab Mem dalam menjalankan prosesnya gitu. Apa misalnya tanggung jawabnya? Tanggung jawab yang pertama itu istilahnya kita ajak siswa itu yang pertama ya Kak, terkadang orang ini kurang waktu sebenarnya. Ya kan? Kita ambil misalkan waktu orang itu apa namanya itu? Kita usahakanlah siswa ini istilahnya belajarnya lebih kreatif di bidang prakteknya, apapun ceritanya. Anak-anak kan lebih suka praktik. Jadi, nah itu yang pertama. Jadi kalau untuk tanggung jawab Mem sendiri dari diri sendiri itu seperti apa? Tanggung jawab untuk siswa. Misalnya kan kayak tadi harus buat LPP dulu. Nah itu kan tanggung jawabnya supaya komitmen. Nah apa yang Mem lakukan? Berarti kan otomatis LPP-nya kan nggak boleh bolong lagi gitu kan. Nah, itu salah satu. Melengkapi akademiknya lah sama. Ada lagi Mem tanggung jawabnya atau komitmennya, dalam masalah ini saya harus melakukan ini mungkin seperti itu. Oh kalau misalnya untuk siswa ya, Iya. Di samping orang itu udah sekolah di jam pelajaran lah, ya kan? Kita aja siswa ini istilahnya berdiskusi kan. Mana tahu di materi kan maunya Kak di pelajaran misalkan gerak lurus ini di komponen-komponen KD-nya itu kan ada yang sulit, gampang, kan ada 3 kategori. Jadi anak ini kan berbeda kemampuan, itu kita usahakan satu-satu kita panggil. Berarti tanggung jawabnya supaya proses pembelajaran ini Berjalan secara langsung kan Iya. kembali. Oke, terima kasih Mem untuk supervisi observasi hari ini. Nanti saya observasi ya Mem di kelas. Oke, siap. Nah, nanti siap itu kita akan melakukan observasi, terus yang terakhir nanti PB saya datang, nanti kita diskusi lagi untuk pasca observasi. Oke. Mem, thank you. Oke.